Sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tandingannya Tuhan ketika kami di hadirat-Mu menikmati akan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi kami semua, sehingga kami tidak sia-sia datang di tempat ini pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Ya, ini mungkin masih OTW karena biasanya jam 9, jadinya jadi jam 8. Bahkan tadi kita mulai jam 8 kurang. Jadi saudara, supaya kita tidak dikejar-kejar oleh ibadah sesudah kita, ya ternyata di pagi hari tidak ada selama ini ibadah. Dulu kita pikir ada. Jadi puji Tuhan, lebih cepat lebih bagus ya. Kan gak enak kita masih kadang pengen ngobrol, tahu-tahu udah pada naik. Jadi mulai sekarang jam 8, jam setengah 8 kita sudah kumpul di tempat ini ya. Jam 7 tim alat musik sudah masang-pasang. Jadi diharapkan kita setengah 8 sudah ada. Kan lebih enak kalau kita itu duduk sambil kita juga ada doa pembukaan. Diharapkan semua majelis, tim pelayan, bahkan jemaat, alangkah indahnya kalau kita bisa datang terus duduk seperti itu, saat teduh sejenak, perenungan seperti itu. Kalau terlambat, apalagi pujian penyembahan sudah dimulai, aduh nggak enak banget ya. Ya, puji nama Tuhan. Masih teringat saya khotbah pendeta kemarin. Ibadah itu dari votum sampai 2 berkat. Ya. Jadi mulai minggu depan kita lakukan ya. Datang tepat waktu, kita pulang juga sesudah 2 berkat. Enak sekali saudara. Ibaratnya kalau makan itu satu paket ya, komplit ya. Itu dia. Ya, kita langsung ke Lukas. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita Lukas 14. Tapi nanti akan banyak ayat-ayat yang rindu saya bagikan. Ada penyingkapan Roh Kudus pada pagi hari ini. Lukas 14 sampai 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ya. Jadi kemarin itu saudara, saya dapat saya lagi tidur gitu kan. Apa ya Tuhan? Gitu. Berjaga-jaga. Akhirnya kemarin berjaga-jaga. Itu saya bawakan di pemuda dan di wanita. Berdalih ya iya hari ini, saudara. Tadinya saya pikir berjaga-jaga di ibadah, ternyata bisa bertukar seperti itu ya. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya akan bacakan. Ya. Udah dapat semua? Di layar ada ya. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya,
Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Nah, saya rindu saudara masuk ke ayat-ayat itu, karena saya lihat di ayat 15, mendengar itu. Apa itu mendengar apa? Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu pada Yesus. Saudara, siapa sebenarnya orang-orang itu? Siapa tamu-tamu itu? Saudara, kita lihat di ayat 14 ayat 1. Ya, saya akan bacakan. Bapak Ibu, 14 ayat 1 di Lukas yang sama. Hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Saudara, Yesus Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Jadi sudah tahu kita, Yesus posisinya ada di rumah orang Farisi. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Farisi, katanya, kan kamu bukan orang pada hari Sabat atau tidak? Itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup menjawabnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari sini pada pagi hari ini? Ya, kita percaya Roh Kudus yang mengurapi Bapak Ibu dan saya juga. Saudara, Yesus ada di tengah kerumunan orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan kita tahu ayat 1 ya, di sini dikatakan ayat 1 sampai 6, Saudara, apa di situ? Ya, menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, ya. Kasih dan belas kasihan itu yang diutamakan, Saudara. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu masih terikat dengan yang namanya Sabat mereka, Saudara. Tapi Yesus melakukan itu. Masa kalau ada terperosok ke dalam sumur atau jatuh, masa ditunggu sampai besoknya, Saudara, akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus orang Farisi. Lanjut, Saudara. Apa yang dari ayat 1 sampai ayat, mari kita melihat di sini. Yesus ada di kerumunan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang-orang ahli Taurat ini? Ayat 7, Saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Tadi ayat 1 sampai 6 itu, Saudara, mengajarkan tentang kasih yang luar biasa bertindak. Dia berbicara kepada orang Farisi karena terlalu banyak aturan, banyak sekali peraturan tetapi tidak dilakukan, Saudara. Bisa aja kita ada seperti orang Farisi, tahu firman tapi tidak melakukan, Saudara. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah, Yesus mengajarkan kerendahan hati di sini. Karena Yesus melihat bahwa tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, akan itu kepada. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia dan berkata, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mereka, di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Saudara, bisa jadi kita ada seperti dia, seperti orang Farisi ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan pendeta pun songong, Saudara.
Ya, bisa saja kita ada di dalamnya itu, saudara. Ketika kita diundang, ketika kita ada di suatu pesta atau suatu kerumunan, saudara, kita mau lebih menonjol, kita mau lebih. Kita harus ingat Tuhan menentang orang yang congkak, ya. Coba salah seorang boleh baca, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ya, ayat 5. Benar. Lanjut. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 1 sampai ayat 6, apa yang Tuhan ajarkan di situ? Ya, kasih yang bertindak, saudara. Ayat 7 sampai ayat 11, saudara, tentang kerendahan hati. Jadi, karakter kita, sifat-sifat kita, inilah ya. Makanya kenapa keras sebenarnya firman Tuhan ini kepada orang Farisi, dan bisa juga itu ada di antara kita, saudara. Ya, banyak saudara, jadi hidup kita itu jadi batu sandungan, saudara. Ketika kita datang ke rumah orang, ketika kita bertandang atau kemana, saudara, ya banyak juga hamba Tuhan. Saya pernah, saudara, melihat seperti itu. Kita ada di kerumunan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Sudah dibuat di sebelah sana itu tempat makan seperti itu, sudah dipisah. Tapi satu ini langsung mendekati pemimpin, saudara. Akhirnya Pak John sini gitu kan gak enak banget gitu ya. Maksudnya gini, saudara, di sini diajarkan ya tentang bagaimana kerendahan hati. Nah, nanti kita akan masuk kayak 15, baru nanti dapat intinya, saudara. Kita masuk siapa yang harus diundang, ayat 12-nya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, ya. Jadi yang mengundang dia tadi siapa? Orang Farisi. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai balas padamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan lagi di sini pada pagi ini, saudara, pada kita? Iya, siapa yang harus kita undang, saudara? Jadi di sini, saudara, mulai dari ayat 1 sampai tadi ayat 14, Tuhan memberitahukan kepada orang Farisi, begini loh kehidupan itu. Kenapa dia khotbahkan di situ itu, saudara? Ya, dengan perumpamaan, ya. Karena apa, saudara? Kita pun, ya, karena orang Farisi itu dia tahu, saudara. Makanya ketika ada orang Farisi, ada pemungut cukai, apa yang terjadi, saudara? Pemungut cukai itu dengan menunduk, dengan tidak layak. Tapi orang Farisi itu ngaku tidak seperti dia. Saudara, pada pagi hari ini, apa yang kita dapatkan dari sini? Ayat 15, mendengar itu berkatalah seorang, mendengar apa? Mendengarkan semua yang dikatakan Tuhan Yesus dari ayat 1 sampai 14. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ pun dia merasa, ini loh berbahagia kita yang dijamu. Tapi lihat, apakah pola pikir mereka sama dengan pola pikir Tuhan saat itu? Ya, kita masuk ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ya, ingat ya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Rohani sekali, saudara. Tapi Yesus berkata, Yesus tahu pola pikir mereka, saudara. Minggu pagi kita dijamu di tempat ini, saudara.
tapi banyak berdalih. Begitu banyak wadah di gereja ini. Ada komsel kaum bapak, ada komsel kaum ibu, ada doa malam, ada doa puasa. Siapa yang datang, saudara? Kita lihat di sini. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Apa artinya berdalih, saudara? Mengemukakan alasan yang dicari-cari untuk menutupi kesalahan dan menghindari tugas. Ya, ada juga kalau orang kita berkelit, mengelak, ya, berkilah. Itu saya cari dari kamus, ya. Sering, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita ini masih orang-orang yang berdalih dengan segala yang ada pada kita? Ada undangan, ada jamuan. Tamu itu yang mengatakan, berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Yes, berbahagia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kayak kemarin kita di kaum wanita berjaga-jaga. Terlalu banyak waktu kita untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan tadi malam juga di pemuda, hati-hati juga dengan permainan game-game mereka, saudara. Bahkan masih ada yang melakukan hal-hal kegelapan. Ya, kita ini adalah anak-anak terang. Ya, di sini kita akan ditelanjangi, saudara. Ya, jadi di sini, saudara, sifat-sifat orang Farisi di sini, Bapak, suka berdalih, pintar memutar balikkan kata-kata itu, saudara. Ya, makanya di dalam hal yang dikatakan Tuhan tadi, saudara, mungkin Bapak Ibu tangkap ya. Ternyata karakter kita pun tidak jauh-jauh dari sini, saudara. Contohnya kita ada pesta, dia nggak usah diundang lah. Apa yang bisa dia berikan? Halo? Iya kan? Nggak usah lah, gitu. Terus kalau ada tamu, kalau kita bertamu juga, saya bersyukur, saudara. Saya bilang sama Pak Gembala, baiklah kita joker, ya, masuk kemana tetap masuk, ya, gabung dengan jenderal, gabung, masuk ke rumah jemaat dimanapun bisa, ya, bukan menyombongkan diri, ya, nggak ada beban, enak mau kemanapun, saudara. Kita rindu, saudara, hidup kita itu bisa menjadi berkat, gabung di lingkungan, gabung di RT, gabung dengan siapapun, ya. Bapak Gembala saudara ini gabung dengan mau di API, di mana, saudara. Gabung di Comberan juga bisa. Maksudnya, saudara, mari. Hidup kita ini benar-benar itu luar biasa, saudara. Kita ada sampai pada pagi hari ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Jangan terlalu banyak alasan. Kenapa tidak datang? Begini. Kenapa ke sini? Begono. Halo pemuda, ya. Kalau benar-benar sakit, yes, nggak apa-apa. Tapi terlalu banyak. Lihat di situ. Seharusnya kita yang masuk ke situ. Makanya orang Farisi itu, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus tahu pola pikir mereka. Ya, kita bisa bersandiwara di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Semua ini bicara harta, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Padahal dia baru katakan, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Yang pertama apa dikatakan? Aku baru membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Padahal jamuan sedang disiapkan bagi kita seperti pada pagi hari ini. Banyak alasan untuk tidak datang ke tempat ini. Banyak dalih, saudara. Ya, mau hujan lah. Padahal belum hujan, mau hujan. Nggak jauh-jauh, saudara.
tahu firman, tapi tidak melakukan. Wow. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Itu bicara harta juga kan? Yang pertama tadi, aku baru membeli ladang. Yang kedua, aku baru membeli 5 pasang lembu. Yang ketiga saudara, aku baru kawin. Karena itu aku harus bulan madu dulu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua bicara. Gak ada di sini berkata aku lagi enak badan. Biasanya manusia itu justru di dalam persoalan permasalahan, disitulah dia terus mencari Tuhan. Hati-hati dalam keberkatan Bapak Ibu. Di dalam pergumulan kita terus berdoa gedung Tuhan. Ini ku Tuhan, ini ku Tuhan. Gak apa-apa saudara, supaya kita tetap melekat dengan Tuhan. Ya, selamat datang permasalahan. Walaupun berat, ya, walaupun berat harus kita lalui saudara. Sebentar lagi 17 Desember 19 tahun penggembalaan ini Bapak Ibu. Sebenarnya sudah 20-an. Karena mulai penggembalaan ini mulai saya hamil Jo. Jadi Jojo sudah 21 tahun sebentar saudara. 21 tahun tidak gampang saudara. Ada yang pergi, ada yang masuk. Tapi kereta ini harus berjalan. Kereta api ini harus berjalan. Lokomotif harus hidup saudara. Saudara bisa naik turun. Kalau gembala jalan terus, apapun itu yang terjadi saudara. Kenapa? Itu tadi. Ya, terlalu banyak alasan. Puji Tuhan, kita tidak pernah, Tuhan kasih sehat terus kok. Pernah nggak Pak Gembala datang gara-gara sakit? Sakit gigi sekali udah bengkak. Puji Tuhan, ada tukang jamu di depan. Saudara sudah capek cari dokter saudara. Ini kesaksian juga, sakit 3 hari nggak makan, gigi udah nggak bisa disatuin saudara. Saya juga udah bingung, udah galau. Hari itu saudara, hari Selasa, saya ingat banget mau doa puasa. Terus saya bilang, aku hanya ingat Mak Dewi saudara. Ntar kalau aku nggak datang gimana Mak Dewi, dia datang doa. Terus aku bilang, apa kita doa di rumah aja ya Pak? Soalnya Pak John sakit gigi gitu kan. Ada alasan saya, Mak Dewi nggak usah datang lah ya, doa di rumah aja. Tapi hari itu gini, saya kalaupun nggak ada yang datang, saya mau duduk manis di ruko sendiri. Karena saya lebih plang, mau saya nangis, mau saya teriak. Bayangkan sakit gigi, tidur, Pak John tidur pun nggak bisa, saya pun ikut nggak tidur saudara. Mau kemana lagi dibawa itu mah, kata si Jojo. Pernah juga malam-malam kami di IGD lari ke rumah sakit ini karena sakitnya saudara. Tapi hari itu saya melangkah ke Senturi, ke Alpro, galau karena udah sakit kepala, kena saraf belakang. Saya pikir sakit apa lah ini. Tapi saya melangkah. Mak Dewi datang, mana Pak Gembala? Ibu Iis datang, sakit gigi. Saya lagi galau loh ini. Akhirnya kami jalan di Kota Bintang sama Iis sambil jalan. Apa loh obatnya Pak John itu ya Iis? Udah 3 hari makan gak benar gitu. Iya Kak ya. Ayolah kita ke tukang jamu, tadi Mak Dewi ngomong. Awalnya Mak Dewi itu ngomong jamu. Jamu apaan? Sakit gigi gitu kan. Jamu lagi gitu. Itulah kadang kita ketika Tuhan menjawab, apa iya Tuhan? Pergilah kami ke situ sama Ibu Is, hujan-hujan saudara. Baru 5 menit diminum sama Pak John. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya melihat saat itu, kalau saya tidak berdoa hari itu, mungkin saya akan beli obat terus. Dan itu hanya sembuh 2 jam. Situ saya melihat saudara. Ada alasan saya untuk tidak berdoa saat itu. Tapi saya akan melangkah apapun itu. Dan mukjizat terjadi. Akhirnya banyaklah ke tukang jamu itu. Ada kalau 20-an orang ke sana udah minum jamu jadinya saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang memang wadah yang disiapkan saudara, mari jangan saudara. Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Siapa itu? Kita stop
Bentar, karena mungkin nggak tahu mereka masuk jam berapa. Ada Oma, ya masuk Oma. Ya, lanjut saudara. Tadi alasan mereka beli ladang, beli lembu, belum kawin. Ya, saudara, banyak hal, ya, banyak alasan untuk tidak datang. Makanya pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ya kemarin kepergian Pak Heru, begitu spektakuler kalau saya mau katakan saudara. Kita udah siap-siap mau berangkat komsel di Tambun, tiba-tiba bilang, Om Heru meninggal. Kata si Dedes. Saya bilang, secepat itukah? Rabu komsel, Jumat 2 malam masih ikut beliau, Minggu ibadah masih ketawa-ketawa katanya di sini. Rabu selesai. Saudara, jangan menunda-nunda, jangan berdalih. Kita tidak tahu kapan ibadah terakhir, saudara. Kemarin ada teman kita di arisan juga, ya ternyata nggak Natal lagi tahun ini, saudara. Makanya pada pagi hari ini, apapun itu saudara, sebenarnya alasan-alasan yang Bapak Ibu itu tidak jahat, tapi bicara prioritas, saudara. Ya, halo pemuda, kaum ibu, kaum bapak. Tadi malam luar biasa, kaum bapak udah bangkit, ya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, ya. Ya. Tapi sudah mau penutupan, gak apa-apa tahun depan. Sudah mau penutupan. Ya, luar biasa. Ya, kaum bapak tadi malam ada 7 orang ya? 9. Oh, 9. Kalah ibu-ibu 8. Saya harapkan kemana ibu-ibu itu penuh loh. Ternyata nggak tahu pada kemana. Iya, tapi puji Tuhan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya mungkin acara yang ibu bapak buat itu tidak jahat, tapi ada prioritas. Kemarin kalau boleh saya memilih, semua yang arisan harus berangkat ke Cilandak ya. Ada yang meninggal. Dan semua dari arisan Mangalai kumpul. Saudara, saya bilang sama Pak John, bagaimana ya? Aku numpang mobilmu ya. Kalau dari sini kan, saya berpikir ada berapa acara yang saya lewatkan kalau saya ke sana, dan itu juga penting. Saya berpikir ternyata saya di wanita, saya di pemuda juga bawa firman, dan pagi ini saya pikir kalau ke sana pulang tengah malam juga. Hati ini saudara pengen ke sana, tapi tidak prioritas di sana. Karena apa? Di sini saya bawa firman. Itu maksud saya. Ya. Hari ini kan masih bisa. Terus tadi pagi saya katakan sama Pak John, besok kan dikubur di San Diego. Ya udah dari sini aja kita ke San Diego. Enggak usah ke sana. Kita tunggu langsung. Kita mendahului ke kuburan. Ada yang mau ikut saya besok? Ya, jalan-jalan refreshing di San Diego. Yang belum pernah ke sana ikut saya besok pagi jam 10. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita akan baca ayat dia. Yang lain berkata, aku telah, ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemana orang cacat dan orang buta dan orang. Wow. Kita ini hidup karena kasih anugerah Tuhan. Ya. Tadinya kita sebenarnya nggak masuk hitungan Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika di sini kan orang non Yahudi kan mereka sebenarnya benar-benar ya yang sudah dipilih. Ternyata karena kedegilan hati mereka, saudara, sampailah firman itu, Injil itu kepada kita. Ada amin. Jadi kita ini dibilang yang dicangkokkan, saudara. Kasih anugerah Tuhan ada pada kita, sekalipun nanti mereka tetap ya diselamatkan. Tapi karena kedegilan, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak. Marilah ya, ajak mereka. Dikatakan di sini, saudara,
Pergilah ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, terhormatkah jika kita ini hadir di setiap ibadah-ibadah? Apa kita merasa seperti ini? Nggak apa-apalah. 2 gendangnya orang tidak datang, saudara. Sombong. Ya, saya mau katakan sombong. Apalagi orang kaya umpamanya, ya. Ngapain saya ke situ? Sudah cukup harta saya. Ada juga masa bodoh. Ya, kalau diundang ke perjamuan, saudara, ada yang merasa, apakah kita apa sih kebaktian bapak-bapak segitu doang? Nanti yang khotbah Pak John, Pak Wid, Pak Naki, gitu-gitu aja. Apa sih di ibu-ibu? Hati-hati, saudara. Karakter Farisi ini masih melekat dalam diri kita sekalipun kita tahu firman. Hadirilah semua event-event pemuda. Tadi malam ya berjaga-jaga. Oh iya ya. Hati-hati kita, saudara. Tadi dibilang, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, siap Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah kulaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ya, ayat 23, saudara. Tuhan sayang sebenarnya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksa. Tadi dibilang bawa, sekarang dipaksa. Saudara, kita ini orang-orang yang sudah dipaksa. Kenapa saya katakan dipaksa? Dikunjungin, ditelepon, diapain? Bersyukurlah ada kasih anugerah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Saudara bersyukur kalau ada yang menegur kita, kalau ada yang mengingatkan kita, seakan-akan memaksa kita. Ngapain sih paksa-paksa baca Alkitab? Ngapain sih paksa-paksa ibadah? Paksa. Hari ini saudara, jika kita mengasihi seseorang, keluarga kita, paksa. Sekalipun kadang berantem-berantem sama anak. Bangun, mungkin tadi pagi, woi bangun, ini sudah jam berapa? Mula-mula masih mengajak, marilah. Ya kan? Tapi di sini paksa kata Tuhannya itu, saudara. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Saya ketika melihat ini di ayat 21 dibilang, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Tapi dikatakan di ayat 23, paksalah orang-orang yang ada di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami gembala mengasihi Bapak Ibu. Jadi kalau ada telepon, jika ada ini, sampai saya tanya ini, tanya itu. Saudara, ada berapa orang saya telepon? Masih mau bergabung kah di GGP? Nanti sesudah ini akan ada dari Lovis, saudara. Dengan kejadian Pak Heru ini, saudara, kita juga terbuka. Ya. Jangan kalau saudara ada masalah, baru datang ke pendeta. Sekarang waktunya kami memaksa Bapak Ibu. Ini keras. Jadi jangan merasa gini, sebel banget sih ditelepon lagi, WA lagi. Paksa. Karena apa? Itu Tuhannya perintahkan, saudara. Tuhannya itu katakan, paksa. Tadi dibilang, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang. Kita ini tidak layak, orang buta, orang lumpuh, orang cacat, banyak kelemahan, saudara. Justru itu kita butuh. Kenapa tadi orang-orang Farisi itu yang kaya, yang apa semua, saudara, susah masuk ke dalam kerajaan Allah. Padahal tadi di ayat 15, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dia yang katakan berbahagia, tapi dia tidak masuk, saudara. Buktinya pas diundang tamu itu, semua berdalih. Saya percaya kita bukanlah orang-orang Farisi. Ada amin? Tahu firman tapi tidak mau datang ke tempat-tempat yang rohani-rohani. Maksudnya persekutuan-persekutuan. Saya katakan tadi malam, hari gini pemuda ada duduk manis di tempat itu luar biasa. Karena banyak sudah nongkrong-nongkrong sana sini, tidak jelas, saudara. Sekarang ini mengerikan, ya. Perempuan-perempuan, jaga dirimu, jaga keperawananmu, saudara. Ya, jaga keperjakaanmu untuk anak-anak muda. Ya, kaum bapak jaga kekudusan,
Ibu-ibu juga. Ini mata ini, saudara bisa melihat kemana aja. Di Facebook itu, di YouTube itu, semua bisa kita lihat. Ya tadi malam dikatakan berjaga-jaga, hidup dalam terang. Ya, inilah waktunya. Mau melihat juga anak-anak kita hidup ya di dalam Tuhan. Saudara, banyak sekali alasan kita. Tapi hari ini, jika ada kata paksa, jangan merasa saudara gini, kayaknya gue berdosa banget deh. Bukan begitu saudara. Kalau ditelepon sama ketuanya, ketua komsel, ketua pemuda, ketua apa, siap gitu kan, siap saya datang. Ya, kemudian hamba itu melaporkan kepada Tuhan, siap Tuhan gitu kan, sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Tuhan mengajarkan kepada orang-orang Farisi itu, saudara, nanti kalian terpinggir semua, justru orang-orang seperti ini yang memiliki kerajaan Allah. Hati-hati kita saudara. Saya ketika membaca ini penyingkapan Roh Kudus, saya berpikir saudara, aduh, saya lihat lagi banyak pendeta sama orang Kristen di neraka katanya kan. Ya, kenapa saudara? Misalnya hidup dalam kegelapan, banyak hal-hal yang dilakukan kita kan nggak tahu, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Sadarlah tadi malam kan, ada namanya si sadar di sini, lam sadar, ya, tambah sadar maksudnya, ya. Jadi saudara pada pagi hari ini itu, ya, lihat ayat 24 saudara. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Aduh, gimana itu ceritanya itu? Ternyata undangan tadi. Padahal berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, di situ pasti kalau istilahnya pasti tertampar-tampar mukanya orang Farisi itu. Berbahagia dong yang diundang. Tapi ketika Tuhan kasih perumpamaan itu, tadi malam saya katakan, ingat kancil sama apa? Kura-kura. Kancil itu saudara, sombong dia. Ayo kita lomba lari. Dia lari, dia duduk di bawah pohon, dilihat kura-kura masih lama. Ketiduran dia di bawah pohon. Ketiduran total, tinggal finish kura-kuranya yang nyampe saudara. Makanya saya melihat di kaum ibu ini saudara, semangat ya. Saya melihat Mak Dewi ini bukannya karena ini ya, dia hari-hari berdoa. Saya lihat semangatnya luar biasa saudara. Bagaimana dia berdoa untuk suaminya. Tuhan, suamiku, anakku Tuhan. Terjadi terobosan. Kalau mau dengar kesaksian Mak Dewi ini saudara, apalagi kesaksian baru yang terupdate saudara. Luar biasa saudara. Luar biasa. Karena apa? Itu tadi kita sering merasa tidak layak. Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam hidup ini? Makanya kalau hidup kita enak-enak, ya, tadi malam apa itu? Nyaman, damai gitu kan. Tiba-tiba datang Tuhan seperti pencuri katanya. Hati-hati kita saudara. Ya. Satu lagi, seperti monyet yang di atas pohon itu kan. Kalau kencang angin itu dia pegang itu saudara. Tapi ketika angin sepoi-sepoi dan jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saudara, ya, di ayat 24 ini, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah itu akan menikmati jamuanku. Kita rindu mati jamuan. Bagi kita yang sudah menganugerah, ya, sudah diselamatkan dan diberkati, jangan terlalu sibuk dengan berkat kita saudara, yang menjadikan itu menjadi berhala. Tapi sadar saudara, bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Justru dengan anugerah, berkat, dan sumber Tuhan berikan dalam hidup kita saudara, mari kita melayani Tuhan, ya. Kita melayani Tuhan dan memberitakan kabar baik. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita melayani Dia saudara. Kita tidak tahu. Seperti Pak Heru kemarin selesai, enak banget saudara. Ya, tanpa sakit, kita nggak tahu dia sakit. Ketawa-ketawanya, berarti aman, masih bisa ke gereja jalan kaki, ya kan? Masih bisa ketawa-ketawa, hari itu juga masih bisa jalan.
Selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Ya, saya akan baca ada sedikit dari seorang hamba Tuhan seperti ini. Semakin kita melihat ketidaksempurnaan kita, dosa kita dan kelemahan kita, maka kasih Tuhan semakin berharga, semakin luar biasa, dan semakin memberi kekuatan. Semakin kita menghargai anugerahnya, maka semakin kita kagum akan kasihnya. Semakin kita tidak sembrono dengan apa yang kita miliki, saudara. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari, semua kita tidak terkecuali. Saya pun sedang mengkhotbahi diri saya, saudara. Apakah saya masih ada dalih-dalih? Apakah saya masih ada hal-hal yang tadi yang dia lakukan, ya? Ketika kita bertamu, ya, ketika kita diundang, saudara, atau ketika kita melihat orang yang susah, apakah kita berkata, mau dapat apa saya dari orang itu? Masih seperti itu, saudara? Saya terlalu yakin, saudara. Kami puji Tuhan di dalam pelayanan penggembalaan ini, saudara. Gak ada yang kami banggakan selain Tuhan, saudara. Ketika melayani orang yang hancur, ada yang sedang kita layani, saudara. Tadi malam saya sudah ceritakan di pemuda. Apa dikatakan? Saya mau hidup benar, Pak John. Saya mau diberkati, Pak John, walaupun sudah tua. Saudara, saya terharu ketika kita melayani mereka udah usia hampir 70. Saya selama ini, Pak John, hidup tidak benar dengan pasangan. Saya mau dikuduskan. Luar biasanya, saudara, ada aja channel yang dihubung-hubungkan dengan kita. Tak dari mana mereka tahu kita, saudara. Dari si A disambungkan ke sini, dari sini sambungkan ke sini, sambungkan lagi. Saudara, ketika saya mendengar kesaksiannya, saya pun meneteskan air mata. Saya mau hidup benar, Pak John. Saya mau bertobat. Kalau Tuhan kasih kesempatan seperti itu, wow, luar biasa. Tapi kalau tiba-tiba kita plek, selesai, masih hidup dalam kejahatan, saudara. Karena sekarang sedang dilayani, maunya setiap hari sharing. Karena tempat tinggalnya jauh, masih di Jakarta. Akhirnya kita bikin WA call itu, saudara. Video call. Semangat sekali. Karena pasangannya dari seberang, saudara. Semangat, saudara. Buka ini, buka itu, buka itu. Mereka, saudara, kalau sudah waktunya, makanya jangan jemu-jemu juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Usia udah hampir 70, saudara. Tapi semangatnya. Kok baru sekarang saya mengenal Tuhan, tapi inilah waktunya, saudara, bagi dia. Dan sangat luar biasa, saudara. Ya, saya nggak perlu pesta-pesta, saya mau diberkatin aja sama Bapak. Tapi sekarang sedang kita layani, sedang kita konseling. Saudara, kalau Tuhan kasih kesempatan seperti bagi kita, luar biasa. Kok tiba-tiba kita dalam keadaan yang tidak dikehendaki Tuhan, ya hanya Tuhan yang tahu dengan saudara. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Saya percaya, saudara, kita menikmati jamuan Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, kalaupun dipaksa, saudara, paksalah katanya. Mungkin gak enak, tapi jika kita agak-agak menernyakan, saya suka WA jemaat yang sudah lama tidak hadir. Dan sekarang udah ada peraturan baru, saya katakan 2 minggu tidak hadir akan ditelepon, akan dikunjungin, dan akan dipertanyakan tentang penjemaatan di sini, saudara. Ya, kita harus keras. Ketika saya baca ayat ini, paksa. Ya, pertama masih marilah. Yang kedua, paksa mereka. Hati-hati, saudara. Ini tugas kami. Di Yehezkiel dikatakan, kami sudah tidak melakukan, tapi kami tidak menegur, saudara. Kami juga kena pasal. Jadi mulai sekarang, apalagi menyongsong 2026, saudara, kita akan semakin disiplin. Nanti dari tim Lopis akan memaparkan bagaimana kita ke depan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan yang menerjemahkan di hati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, semuanya kami, Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.